Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah epidemiologi yang berjudul Perjalanan Ilmiah Penyakit Menular dan Tidak Menular, yang beranggotakan kelompok Yusrina Nurani Dewi, Eli Ayu Novitasari, dan saya Farah Velia Wulan Ramadhani. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yusrina. Yang pertama ada penyakit menular. Penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola. Penyakit ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri perut, diare, dan muntah. Gejala yang lebih parah meliputi pendarahan, kegagalan organ, dan seringkali kematian. Penyakit ini ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh orang atau hewan yang terinfeksi. Metode transmisinya yaitu diduga berasal dari interaksi antara manusia dan hewan yang terinfeksi. Penyebarannya lebih cepat di antara manusia dibandingkan dengan hewan, melalui kontak langsung dengan individu yang sakit, termasuk kontak dengan cairan tubuh dan mayat yang terinfeksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kontak langsung dengan individu yang terinfeksi dan cairan tubuhnya, interaksi dengan mayat yang meninggal akibat Ebola, kurangnya langkah pengendalian seperti karantina dan pendidikan publik yang efektif. Selain itu, faktor lain seperti kebiasaan tradisional cuci mayat dan kurangnya kesadaran masyarakat juga meningkatkan risiko penularan. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan karantina dan isolasi terhadap individu yang terinfeksi, edukasi masyarakat mengenai cara penanganan yang aman, menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh dan mayat yang terinfeksi, dan yang terakhir melakukan kampanye kesadaran dan pendidikan tentang bahaya Ebola. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Eli. Selanjutnya, untuk pengendalian Ebola dilakukan melalui berbagai strategi termasuk yang pertama, penggunaan model matematika untuk memprediksi penyebaran dan pengendalian wabah. Penggunaan metode statistik seperti Kalman filter untuk estimasi dan prediksi jumlah populasi rentan terinfeksi, sembuh, dan meninggal. Yang ketiga, pencegahan melalui pengendalian populasi yang berisiko tinggi dan memberikan pengobatan yang efektif. Dan ini gambar orang yang terkena penyakit Ebola. Penyakit tidak menular, penyakit osteoporosis yaitu penyakit yang ditandai oleh berkurangnya massa tulang dan perubahan mikroarsitektur jaringan tulang, sehingga meningkatkan resiko patah tulang. Umumnya terjadi pada usia lanjut dan terutama pada wanita pasca menopause akibat penurunan kadar estrogen. Untuk mode transmisi bukanlah penyakit menular sehingga tidak memiliki mode transmisi. Penyakit ini disebabkan oleh faktor metabolik dan hormonal yang disebabkan ketidakseimbangan antara pembentuk dan responsi tulang. Faktor determinan atau risiko, beberapa faktor risiko utama osteoporosis yang disebutkan dalam jurnal ini adalah penurunan hormon estrogen pada wanita pasca menopause, kurangnya aktivitas fisik, asupan kalsium dan vitamin D yang rendah, usia lanjut karena tulang menjadi lebih rapuh seiring bertambahnya usia. Untuk pencegahan, terutama pada wanita pasca menopause, dapat dilakukan dengan mengonsumsi fitostrogen alami seperti genistein, isoflavon utama dari kedelai. Yang kedua, suplemen kalsium dan vitamin D3 untuk memperkuat kepadatan tulang. Yang ketiga, gaya hidup sehat, seperti diet bergizi seimbang dan aktivitas fisik teratur.
Untuk pengendaliannya, yang pertama terapi estrogen. Untuk wanita menopause untuk memperlambat kehilangan massa tulang dan mengurangi risiko fraktur. Yang kedua, suplementasi kalsium melanjutkan asupan kalsium yang cukup, terutama pada wanita menopause. Yang ketiga, pemberian kalsitonin untuk menghambat resorpsi tulang dan mengurangi nyeri tulang. Yang keempat, terapi vitamin D dan tiazid untuk membantu penyerapan kalsium dan kondisi medis tertentu. Dan ini gambar penyakit osteoporosis. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.